pekerjaan itu harus kita tekunin dan kita gelutin, ya. Dan kita harus kita jiwain. Kalau kita sepelekan ya nggak akan berhasil. Dijiwai Pak, Iya, betul ya Pak ya? Iya. Mas Yan ini pinter, Oke. pinter dia, pinter dan dia sering tak marahin. Karena belum waktunya kamu itu seperti bapak. Oh siap. Itu, jadi jangan sampai kamu ini kebablasan. Tapi nanti saat waktunya kamu akan bicara sendiri, alam yang bicara. Salam teman-teman Perpals. Alhamdulillah hari ini kesampaian sawan sama ayahanda saya di Kudus, Bapak matur sembahun nuwun nih Pak, kesempatan ini Pak. Ya, Teman-teman Perpals pasti sudah tidak asing siapa beliau, Bapak Haji Haryanto. Yang akhirnya kami sudah ada kesempatan main ke Kudus. Jadi memang udah banyak Pak dari teman-teman penonton Perpals itu kapan ke Kudus, kapan sama Pak Haji Haryanto. Ini anak yang agak kualat ini Pak, telat. Enggak. Jadi memang karena pertama kesibukan, kedua kan kondisi yang tidak terlalu leluasa kemarin-kemarin ya Pak. Iya. Bapak telepon-teleponan, ya silaturahmi by telepon WA ya kita jalan, terutama ke Mas Rian juga. Kemarin baru ketemu di Malang. Nah ini kebetulan insya Allah nanti malam mau menghadiri resepsi adiknya Mas Rian, Mbak Dewi, putrinya Bapak. Saya kesempatan hadir sini, kayaknya sebelum lagi di sela-sela kesibukan Bapak ini, kita ajak Bapak ngobrol di Perpals. Pak, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bapak, dan sangat sehat sekali ini. saya monitor terus Bapak, alhamdulillah diparingi sehat, terus tetap semangat nih. Orang tua yang menginspirasi nih Pak. Iya. Tidak pernah surut, terus menyemangati. Nah, ini kali ini Pak di Perpals saya pengen ngobrol, mungkin kalau bicara sejarah jalan cerita seorang Haji Haryanto sudah banyak yang tahu, ya kan? Bagaimana Bapak memulai usaha ini juga sudah banyak yang tahu. Mungkin Sani siangnya agak berbeda nih Pak. Oke. Ya, jadi mungkin lebih spesifik ngobrolnya. Ini yang Sani mau kulik itu figur. Bapak kan punya 2 anak laki-laki nih, Iya. Mas Rian sama Mas Agus. Iya. Yang di lapangan kan adinda saya tersayang ini, Iya. yang panglimanya Panglima perang. Haryanto nih. Nah, ini nih yang saya Asop itu asop. Asisten operasional. asisten operasional. Nah, ini yang Sani mau kulik sama Bapak. Jadi waktu kecil itu Rian ini memang Bapak arahkan, apa memang sudah ada tanda-tanda yang memang dia seneng seperti sekarang ini Pak? Waktu kecil ya, kalau aku lihat dia ini melihat gerak-gerik ayahnya. Oh siap. Jadi nggak tak arahkan, dia ini orang yang bandel, ya. Orang yang bandel. Bapak lo yang ngomong? Tapi orang yang cerdik. Oh cerdas. Mas Yan ini pinter, Yeah. pinter dia, pinter dan dia sering tak marahin. Karena belum waktunya kamu itu seperti bapak. Oh siap. Itu, jadi jangan sampai kamu ini kebablasan. Gitu. Tapi nanti saat waktunya kamu akan bicara sendiri, alam yang bicara. Oh alam yang berbicara. Bicara. Kamu nanti itu akan yang bicara. Kenapa? Kamu sudah tak lihat, sudah ada dasar. Yeah. Dan dia sudah tidak enak lagi, tidak asing lagi, karena dia adalah hidup dari nol ya. Yeah. Takjak mangan kerupuk sama nasi kecap, udah. Pokoknya dia itu nggak pernah rewel kalau masalah makan dulu. Ya. Dia ngerti ya bagaimana bapak itu seorang militer ya, yang gajinya pas-pasan, kadang-kadang kurang ya. Bukan pas-pasan lagi, malah kurang gitu loh. Ya kan? Tapi anak ini seneng gitu loh. Senang. Ya, saya cari tambahan itu ya dagang apalah ya, sama-sama nyopir angkot, kalau malam nyopir wah udahlah saya bilang. Tapi Mas Yan ini selalu ngerti apa yang dikerjakan orang tua. Nanti saya bilang dia bisa lihat, oh ya. Jadi memang dari kecil Mas Yan itu sudah ada bibit-bibit untuk
ke transportasi. Oh, jadi ngapunten Pak. Jadi bukannya Mas Rian yang Bapak seret untuk terlibat, tapi memang dia sudah menyiapkan diri. Artinya memang dia sudah punya bakat. Iya. Bapak luruskan, Bapak bentuk, Bapak poles. Intinya kan gitu, Pak. Iya. Karena teman-teman Perpas mungkin di YouTube yang sebelumnya di channel-channel lain kan sudah banyak yang membahas, mengulas. Bapak juga cerita. Saya juga nonton tuh yang di Haryanto Mania Official juga saya lihat bagaimana seorang Haji Haryanto membangun menjalankan hidup, membangun usaha ini terus mempertahankan sampai sekarang dan menyiapkan generasi penerusnya. Nah, ini yang menarik dari Sani. Kenapa Sani tanya? Karena adinda saya tercinta satu ini kan tersayang, bukan tercinta. Ini tersayang nih satu ini Pak, agak spesial soalnya Pak. Ini kan dia kan memang harus diakui penguasaan lapangannya kan memang itu harus diakui. Iya, luar biasa. Ya, itu yang Sani tuh pengen dengar dari Bapak gitu loh. Apakah memang diseret, apakah terpanggil? Berarti kan terpanggil dari dia. Nah, dalam proses pembentukan seorang Rian Mahendra, Pak. Ya kan? Dalam proses pembentukan seorang Rian Mahendra, jadi tidak ada yang Bapak paksakan artinya ke dia kan, Pak ya. Memang mengalir, hanya Bapak bentuk saja kan. Iya. Ada nggak hal-hal yang ngomong Bapak tadi bilang belum waktunya gini nang, nanti segala macam. Yang Bapak paling bikin Bapak marah dia itu apa Pak? Waktu kecil dulu ini, dia itu bermain mobil Tamiya ya. Itu sampai saya bertentangan sama ibunya. Karena apa? Dia itu pintar ngutak-ngatik. Utak-atik ya, dinamo itu. Yang tak khawatirkan dia pintar, dia membuat Tamiya itu, mobil Tamiya itu kan dia dapat juara itu. Yang tak khawatirkan bukan apa, tiap hari main begitu. Yang saya khawatirkan dengan kesibukan dia yang kayak begitu, dengan tiap hari begitu. Yang tak khawatirkan bukan apa-apa, takut mengganggu ibadah dia. Oh, ibadahnya. Karena apa? Memang pertama anak-anak saya yang tak modalin adalah fondasi agama. Oh, alhamdulillah. Itu yang tak modalin pertama. Saya nggak bisa apa-apa. Modalmu adalah fondasi agama, kamu kuatin dulu. Oke. Gitu. Nah ini belum kuat. Fondasi agamanya ya kan, dia sudah banyak bermain ini. Tamiya. Otaknya boleh, Mas Ian itu boleh otaknya, benar. Otaknya luar biasa. Itu terbukti Pak, kali itu terbukti. Udah, otaknya boleh. Mas saya bilang, Mas Ian ini dia ngerti, dia nggak perlu tak kasih tahu, dia udah ngerti. Apa yang Bapak kerjakan dia tuh ngerti. Karena Bapak itu kerja sampai malam jam 11, jam 1 dan di kantor kan, dia ngerti. Bapak ini jam berapa ini? Jam 1 masih kerja ya kan, jam 2, jam 3 harus bangun ya kan. Ini dia ngerti gitu loh. Nah, mungkin dia di situ dia mungkin ini. Karena apa? Pekerjaan itu harus kita tekunin dan kita gelutin. Ya. Dan kita harus kita jiwain. Kalau kita sepelekan ya nggak akan berhasil. Dijiwai Pak, Iya. Betul ya Pak ya? Iya. Itu saya sangat seorang Sani melihat dari seorang Rian Mahendra memang jiwanya itu Pak. Iya, dia jiwanya itu yang memang dia menjiwai dan memang dia pintar. Siap. Pintar di lapangan, pintar saya bilang. Cuman memang saya bilang jangan suka emosi, nggak boleh. Oh ya. Bilang apa permasalahan apa saja itu bisa selesaikan dengan yang baik. Jangan kita terpancing dengan emosi. Kalau kita terpancing dengan emosi berarti kamu gagal. Emosi itulah yang akan membuat kehancuran kamu. Siap. Gitu. Ini yang menarik. Bapak bilang jangan pakai emosi. Ya. Dari Rian Sani dengar, dari beberapa kalangan lah juga itu. Ini bicara kalau Mas Rian emosi anak muda. Iya. Ya kan? Bapak dengan seorang Haji Haryanto yang namanya kita di transportasi ini kan macam-macam Pak. Iya. Pengemudi ini kan modelnya Iya. rupo-rupo. Tapi Bapak itu saya lebih banyak mendengar yang sesalah apapun karyawan Bapak, kalau karyawan Bapak itu sadar dan mengakui salahnya, Bapak lebih cepat ya wis ojo mau ulangi. Nah, iya. Itu kan nggak gampang Pak. Mungkin bisa di-share Pak sama kami yang muda-muda ini Pak. Iya. Bisa seperti itu pripun Pak? Karena gini loh Mas, memang semua dari hati ya. Ya inilah pertama yang paling sulit adalah ngatur hati. Siap. Ngatur hati ini paling sulit. Karena apa?
Karena hati ini kadang-kadang kalau nggak kita kendalikan, ya nanti artinya akhirnya semaunya sendiri bablasan ya kan. Karena jihad yang sejati adalah yang bisa menahan hawa nafsu. Siap, setuju Pak. Itu jihad yang sejati ya. Yang bisa melawan hawa nafsu ya. Memang kalau kita pikir-pikir sopir ini luar biasa. Dikasih ini masih kurang ini, kasih ini masih kurang ini, ya kan? Sampai dikasih ini masih kurang, nggak ada mereka puasnya, ya kan? Nggak ada mereka puasnya. Tapi alhamdulillah ya sopir-sopir kita, ya kita kasih tahu kamu itu loh, kamu tuh yang kamu curi berapapun kamu nggak akan berkah. Oke, nggak akan berkah. Yang kamu curi bagaimana? Tapi kalau hak kamu yang kamu terima, kamu akan berkah gitu loh. Nah itu. Saya dulu waktu belum begini ya, sopir banyak ngambil solar ya kan, bon sendiri ya kan. Tapi kalau saya ikhlas, saya bilang ya sudahlah nggak apa-apa. Nggak tahu, nggak sangka-sangka Allah malah saya bisa tiba-tiba punya pom bensin. Itu kan nggak masuk akal kalau dipikir-pikir kan. Ya, saya akhirnya belajar dari situ, saya belajar berarti kalau dicuri orang, ya diambilin karyawan, udah kita ikhlaskan lah, saya bilang. Cuman nggak boleh begitu, harus dinasihati, karena orang salah itu harus dikasih tahu, gitu kan? Nah, karena kalau nggak dikasih tahu, nanti dia bablas. Ya. Jadi seorang Bapak Haji Haryanto itu figur tegas, namun kebapaannya yang kental itu yang terus terang menjadi panutan bagi saya, Pak. Artinya gini loh. Bapak punya prinsip, tapi untuk menegakkan prinsip Bapak itu cara Bapak mengajarkan lingkungan Bapak lah ya, yang khususnya ada di PO Haryanto ini, Bapak sadarkan kalau mereka semua yang kita lakukan itu merupakan bagian daripada jihad. Nah, artinya kan ikhtiar di dunia untuk jihad untuk kehidupan lah, kira-kira begitu Pak. Ini yang tentu kan menurut saya gini loh Pak, tidak semuanya gampang menerima itu. Tapi Bapak, subhanallah, Bapak bisa menerapkan kepada teman-teman ini sehingga mereka bisa paham dengan arah yang Bapak inginkan dan ya pasti jadi contoh lah. Yang Bapak bilang tadi, solarnya dicolongi, tapi ya Allah mengembalikannya lebih gitu. Ilmu ikhlas teman-teman Perpals. Nah, ini yang harus patut kita contoh. Oke. PO Haryanto, kita semua harus akui eksistensinya untuk melayani masyarakat di angkutan darat berbasiskan bus dengan semua jalur yang dimiliki PO Haryanto. Kita harus acungkan jempol Pak. Bagaimana strategi-strategi lapangan dan strategi-strategi manajemennya, tidak ada, jangan sampai ada masyarakat yang katakanlah merasa dikecewakan. Nah, dan Bapak juga Mas Rian dan manajemen PO Haryanto itu semuanya dirangkul, digenggam dan dirumat lah, kira-kira begitu lah Pak. Iya, betul. Nah, ini kultur itu, budaya itu memang Bapak ciptakan atau mengalir begitu saja atau gimana Pak tadinya Pak? Ya memang saya bisa melihat ya, karena saya sebelum usaha, saya kan pernah ikut orang, ikut orang ya kan, kerja di bis juga ya kan. Jadi saya di perusahaan juga ikut itu. Jadi saya ambil hikmahnya semua. Mana ya? Jadi kita ini perusahaan ini sukses. Suksesnya perusahaan ini adalah karena karyawannya. Oke, setuju. Ya kan? Ya. Kamu sugih kayak apa? Kamu punya perusahaan kayak apa? Tapi kalau kamu tidak punya karyawan yang loyal, kamu gak akan berhasil. Setuju, Pak. Kan? Gitu. Makanya supaya kamu sama karyawan kamu itu bisa menyatu ya, supaya ada wibawa ya kan, supaya bagaimana dia itu sungkan harus kita ciptakan suasana yang kekeluargaan. Kan? Ya, jadi bapak, jadi kakak, jadi adik, ya kan itu. Dan jadi pimpinan. Jadi pimpinan. Suatu saat kalau dia udah melencengnya jauh, jadi pimpinan kita, Pak. Betul. Gitu kan. Kenapa? Setuju. Dia punya keluarga di rumah. Keluarga di rumah dan punya anak istri yang harus
memang kamu bertanggung jawab. Kamu nggak boleh uang itu harus masuk ke istri, ya. Karena kamu itu bekerja ini untuk keluarga, nggak boleh kamu senang-senang lah itu loh. Ya, orang yang paling berbahaya itu kalau dia sudah kebanyakan duit ya, kenal sama kawannya, main judi, yang narkoba, wah ini yang paling ngeri. Makanya pertama kali tekankan itu tak kasih tegakkan sholat. Basic yang paling dasar itu agama berarti yang Bapak tegakkan. Itu Pak San. Jadi sobat saya semua, walaupun kamu sholat mudah-mudahan, pokoknya saya bilang yang penting saya tidak terbebani dan saya tidak besok dimusuhin sama Gusti Allah ya. Yang penting saya udah ngasih tahu. Karena apa? Kalau saya udah ngasih tahu kamu, berarti saya nggak salah. Kalau saya nggak ngasih tahu, Allah akan marah kepada kita. Kamu punya usaha, kamu udah tak kasihin, tak isin. Tapi kamu kok belum pernah ngajari karyamu untuk sholat. Nah ini loh, makanya saya takut, ya kan? Makanya karyawan kamu sholat yang bagus, ya kan? Kamu perbanyak sholawat, ya kan? Kamu ingatlah kamu Allah sama Rasulullah. Itu harus selalu kamu ingat. Jangan lupa dan jangan usahakan semaksimal mungkin, jangan bohong. Kerja yang jujur, yang ikhlas. Itu nanti membawa berkah buat kamu. Amin. Nah itu loh, saya bilang itu. Jadi memang budaya itu Bapak ciptakan dengan dasar tadi agama itu. Iya Pak Sani. Terus yang Bapak bilang tadi ini juga jadi pembelajaran saya nih Pak. Kapan saat kita jadi pemimpin, kapan saat kita menjadi kakak, kapan saat kita menjadi bapak. Ngoten nggih Pak? Iya. Tidak mudah teman-teman Perpal. Seorang Haji Haryanto, ya ini juga ya jujur, wah ini merinding saya nih. Jadi ini pelajaran bagi kami yang muda-muda, juga teman-teman Perpals yang sudah jadi pemimpin, yang bakal jadi pemimpin. Ya ini kan pemimpin itu kan skupnya kan luas. Ya. Pemimpin keluarga, ngerti nggak Pak? Iya betul. Atau pemimpin divisi, nggak cuma harus bos sebuah perusahaan besar, nggak juga. Jadi pemimpin itu harus memenuhi aspek yang seperti beliau sampaikan tadi. Nah, dan kapan jadi pemimpin, kapan menjadi kakak, kapan menjadi bapak, ini yang jangan terbalik-balik, ya kan gitu Pak? Iya. Intinya kalau saya boleh mengambil kesimpulan, arogansi itu hilangkan Pak ya? Iya, hilangkan. Karena itu. Maaf, kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Oh siap, setuju Pak. Jadi pemimpin apapun, kalau dia punya rasa sombong, arogan, hancur. Dari awal kehancuran, kalau diterusin dia hancur. Habis. Nah, makanya kita nggak boleh, kamu mau kaya, ya banyak perusahaan, jangan sombong, nggak boleh. Ya. Karena apa? Semua ini adalah milik Allah. Ya kan? Kalau udah Allah katakan hancur, hancur. Allah katakan maju, maju. Ya kan? Kan ini, kita hanya lakon ya Pak? Lakon. Kita ini hanya menjalani saja. Nah, ini masuk ke ranah usaha Pak. Ya. Ini di depan kita ini kan ada penghargaan Wahana Adiguna ini. Iya. Saya baca tadi itu pelayanan ekonomi terbaik dan terbanyak. Ini gimana ceritanya nih Pak? PO Haryanto bisa mendapatkan ini Pak? Saya nggak tahu ya, waktu itu tiba-tiba ya. Emang saya memang kedepankan pelayanan. Pelayanan. Pokoknya saya tekankan kamu tolong jaga pelayanan. Pelayanan kita harus tahu bagaimana kebutuhan masyarakat. Kan? Layani yang bagus, ya kan? Dengan senyum. Ya. Walaupun kok kamu ini yang kamu rasakan pahit, tapi tetap harus senyum. Harus senyum. Karena senyum itu ibadah. Mbok sikilmu lagi kepidak pakai kudu senyum. Ya itu. Nah ini loh. Nah ini saya bilang. Makanya kita lihat, karena memang di perusahaan Pak Haryanto ini semua serba tak pantau ya. Pertama kali itu memang armada. Armada harus fit ya, fit. Yakinkan bahwa di jalan ini armada bagus, ya kan. Kedua kita harus bisa memberikan ketepatan waktu. Tepat waktu ya. Ya kan, tepat waktu, ya kan. Yang ketiga kenyamanan. Kalau dia naik bis Haryanto nyaman, masuk rumah makan, toiletnya bersih, tempat ibadahnya bagus. Nah ini kadang-kadang orang itu menyepelekan tempat ibadah di rumah makan kan? Ala kadarnya aja kan. Dia nggak tahu, tapi begitu lihat Haryanto rumah makannya kayak masjid, ya kan? Kayak masjid, ya kan? Pakai AC,
pakai babut, toiletnya bersih, orang akan terkesan gitu loh. Oh jadi kita ini bagus. Jadi kalau kita mengutamakan tempat ibadah, berarti kita mengutamakan rumahnya Allah. Dan pasti kita akan diutamakan sama Allah. Masya Allah. Jadi mengutamakan ibadah itu juga yang tidak kalah penting ya Pak. Karena teman-teman Perpals mungkin juga sama-sama ingat, waktu zaman belum ada tol, masih lewat Pantura, itu jelas kok. Saya pernah baca himbauan instruksi manajemen waktunya sholat maghrib dan subuh, ya Pak. Wajib berhenti. Kalau sekarang kan udah nggak lewat hari udah nyampe Jakarta, Pak. Nggak lewat hari udah nyampe lagi Kudus. Nah, jadi memang penekanan harus tetap di dalam akidah itu yang membuahkan hasil pasti Pak. Karena Allah tidak pernah memungkiri apa yang umatnya ikhtiarkan. Ngoten nggih Pak? Oh, janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Setuju saya. Saya sepakat pasti. Banget. Dan janji Allah, janji Rasulullah itu pasti. Jadi kita jangan ragu dengan Allah, jangan ragu. Apalagi suasana kayak begini kan, kalau kamu ragu ya, kita nggak usah ragu lah, nggak usah was-was. Anggap aja biasa. Siap. Kan, tapi disikapi. Iya, disikapi harus. Karena memang kebersihan itu udah diatur dari agama. Sebagian dari iman. Betul. Sebenarnya kita ini orang Islam udah diatur kok, semua bersih, mau wudhu juga bersih, mandi, udah diatur semua sebenarnya. Iya. Sudah ada protokol kesehatan tuh ada semua. Hanya mungkin mereka itu nggak mau menjalankan. Sebenarnya Islam itu indah, damai, sejuk. Siapa yang bilang Islam itu? Iya. Setuju saya, setuju. Nah, ini balik lagi Pak ke Adinda tersayang ini Pak. Udah baru berapa lama ini kan lagi seneng jadi YouTuber nih Pak. Saya terus terang saat ini terinspirasi dari Rian juga. Waktu itu main ke rumah ngobrol apa. Jadi memang yang Sani tengok memang tujuannya itu kan Rian bikin kan untuk mengedukasi dengan gayanya Rian, dengan polanya Rian. Sani juga begitu juga, harapannya ada edukasi kepada masyarakat, penonton Perpals TV dan masyarakat luas tentang industri transportasi. Nah, menurut Bapak nih, melihat apa yang dilakukan Rian dengan menjadi YouTuber ini, gimana nih kalau menurut penglihatan Bapak? Ya kalau saya bagus-bagus saja ya. Karena memang itu untuk aspirasi masyarakat ya, untuk membangkitkan semangat, masuk untuk membangkitkan anak-anak yang baru berusaha dan anak-anak muda, supaya dia tidak menjurus ke hal-hal yang nggak benar ya. Nah, perjudian, narkoba. Cuman memang saya jatasi Mas Ian jaga kesehatan, tuh jaga kesehatan, bagus, nggak apa-apa, jaga kesehatan, dan jaga hati nggak boleh kita ini emosi, ya kan kadang-kadang kan dia kalau ini kan emosi itu malah akan membuat konsentrasi bubar, nggak bagus. Jadi Bapak berarti sebagai orang tua kami dengan eranya kami sekarang dengan membuat konten di YouTube untuk katakanlah mengedukasi masyarakat ini Bapak support ya Pak? Oh support, senang. Matur sembah nuwun nih Pak. Saya senang. Kenapa? Ada pesan nggak Bapak buat kami? Oh ya. Harus seperti apa nih menjadi di konten-konten ke depan di YouTube kami ini, kira-kira Bapak sebagai orang tua? Ya kalau saya tingkatkan ya, kita ambil ilmu yang manfaat buat ke depan, dan yang terakhir jaga ketentraman dalam rumah tangga. Siap. Kenapa? Kalau kita sibuk dengan bekerja ya kan, terus rumah tangga kita nggak terjaga, nanti nggak ada keseimbangan. Siap. Nah, itu harus ada keseimbangan. Balance, ya kan. Istri adalah pendamping dan keseimbangan. Kan? Penyeimbang. Di mana kalau orang laki-laki udah miring, istrinya harus selalu mengingatkan. Siap. Dan orang laki-laki nggak boleh menang sendiri. Tuh teman-teman Perpals. Bagaimana Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi itu istrinya tidur sampai nggak mau bangunin, saking sayangnya. Kenapa?
Orang perempuan tuh capek sekali. Ya, makanya dikasih tingkatan. Loh, kita ini bukan muji lah, ya, ini memang kenyataan ya. Dikasih tingkatan ya, 3 tingkatan ya. Ibumu, bapakmu. Kenapa? Ya. Yang melahirkan. Ya. Kalau ibu ini melahirkan, ya kan? Mamek nggak ada. Orang melahirkan taruhannya nyawa loh. Oh, nggih. Setuju. Nyawa kan? Betul. Mas Syahid ya. Mengasuh. Ya. Memimii. Ya. Itu yang ini. Makanya kalau kita anak-anak kok berani sama orang tua, waduh, udah kita nggak akan bagian berkahnya. Udah selesai hidupnya. Udah selesai hidup. Janganlah kamu berbicara hus terhadap ibumu. Oh. Itu khususnya nggak boleh. Iya. Apalagi bahagiakan orang tua. Yeah. Nah, terus orang istri harus berbahagia punya suami yang jadi imam. Kenapa? Istri ini nurut di belakang kok. Yeah. Aku ini numpang kue. Numpang, oh ya. Tapi juga bapaknya harus bisa jadi kepala yang benar. Siap. Ya kan? Nah ini. Jadi benar-benar di belakang dia bisa sebagai pengayom. Yeah. Nah ini pengayom. Siap. Pengayom dan dia bisa memberikan memberikan contoh jadi imam yang baik. Yeah. Saya yakin istri ini nurut. Amin. Nurut. Apalagi kalau wah udah. Makanya kita harus sejalan dengan istri. Kita kemana? Bu, saya di sini. Kasih tahu saya. Oh, iya. Tapi nggak boleh bohong. Ya kan? Nggak boleh bohong. Nggak boleh di video call, Bu. Oh iya, saya di sini. Harus. Wah, ya ini. Nggak boleh. Ya kan? Wah, ini kasih tahu. Kadang-kadang gitu. Oh ya, benar. Berarti bapaknya biar dipercaya. Oh, iya. Terus ibu juga harus mengisau, Pak, udah waktunya maghrib, udah maghrib belum? Oh, ya kan? Iya. Itu harus itu. Bapaknya juga harus ngasih tahu, Mah, anak-anak tolong udah pada sholat belum? Oh, ya kan? Itu. Jadi keseimbangan Pak Sami. Keseimbangan. Ya kan? Saya paham apalagi orang Sumatera begini. Wah, amin. Tangan 2 saya. Amin. Oh, udah terkenal. Amin, Pak. Amin. Karena saya ke Padang ya, saya ke Sumatera itu lihat jalan-jalan masjid. Itu yang buat saya senang. Siap, amin Pak, insya Allah. Ya, kan? Rian dengar ya, yang kata Bapak, seimbang. Kamu di mana misalnya, boleh nggak apa-apa. Telepon istri, anak-anak udah sholat belum, Bu? Gitu. Ini Mas Yan ini kadang-kadang sering tak nasihatin, Pak. Nang, kok lali karo bapak nang. Saya nasihatin dia. Nah, kalau capek, dia capek tidur, akhirnya dia bangun. Iya. Kalau jam 3 saya bangunin, nang, udah sholat malam belum? Saya selalu menasihatin. Kenapa? Kan gini, kita diwajibkan untuk melindungi keluarga dari api neraka. Oh ya, betul Pak. Jadi kita harus jaga keluarga kita. Kita nggak akan mampu melihat besok kalau anak kita masuk neraka. Karena saking sedihnya. Iya. Ya. Di situ kegagalan seorang bapak ya Pak. Ya, makanya itulah. Mungkin itu juga yang Bapak posisi Bapak sebagai Bapak dari PO Haryanto. Iya. Yang Bapak bilang tadi, kewajiban Bapak sebagai Bapak selain pimpinan tadi memberitahu kepada karyawannya, sholat. Iya. Mergo sholat apa ndak ya, itu kan sudah kewajiban dia. Kewajiban Bapak sudah selesai. Sudah gugur. Oh, gugur. Siap. Jadi saya menggugurkan kewajiban dengan lewat itu. Kalau saya nggak mengasih tahu, kita besok dituntut. Dia begitu mau masuk neraka, ya kan? Dia bertanya, ya aku ya nggak mau masuk neraka dewi. Wong aku waktu ikut Pak Haryanto tidak pernah disuruh sholat kok. Ya kan? Ya saya Pak Haryanto harus ikut saya. Iya. Panggil saya sama malaikat, bener. Kamu belum pernah ngasih tahu sopirnya sholat. Iya Pak, wis kamu kumpul ning kono ae. Iya. Selesai kan? Iya. Tapi kalau kita udah ngasih tahu, ya kan, paling enggak kita harus kasih tahu begitu ada kejelekan. Udah kasih tahu. Kamu sholat, udah jaga rumah tangga kamu yang baik, ya kan? Udah. Nah, teman-teman Perpals kan, saya pribadi mendapat pendalaman lah, harus menjadi sosok karena saya laki-laki. Tadi apa yang beliau sampaikan itu juga menjadi pendalaman bagi saya bagaimana saya harus menjaga dan semestinya menjadi seorang imam di rumah, menjadi imam di perusahaan,
Nah itu juga semoga bisa dipetik oleh teman-teman Perpals. Iya. Juga anak saya harus begitu juga Mas Yan. Oh iya Pak. Nah, Mas Yan, Insya Allah kalau dia Pak. nah, Mas Yan harus bisa jadi imam bagaimana yang dikerjakan orang tuanya. Tolong jangan belakang nggak denger yang di belakang kamera itu ya. Ya, jadi kalau pergi kemana-mana harus tahu. Ya. Jangan kita nyasar. Nah, ini balik ke Haryanto Pak. Haryanto ini kan logonya Menara Kudus. Iya. Kalau yang orang tahu, mungkin termasuk Sani lah. Iya. Itu kan lambang kota Kudus yang ada menara Wali Kudus, Sunan Kudus itu Pak. Sunan Kudus ya. Oleh Allah. Mungkin kan ngapunten nggih Pak, ngapunten nggih. Iya. Kan bisa dengan lambang yang lain-lainnya yang ciri khas Kudus kan. Iya. Bapak pilih menara itu filosofinya Pak. Ya, jadi gini. Saya waktu usaha bis, saya pas di Mekah ya. Di Mekah itu saya belum punya apa-apa, Pak San. Saya berangkat ke Mekah ya. Pertama bawa ibu saya, padahal saya nggak punya uang loh. Belum usaha bis. Saya punya uang memberdayakan diri dengan uang pinjaman, tapi saya bisa bayar. Saya bawa ibu saya bawa ke Mekah. Kan? Udah, alhamdulillah. Ya, banyak ceritanya di Mekah, banyak unik. Ya. Karena apa? Waktu itu tahun 8 berapa ya saya? 8 sebelum 86 saya berangkat. Sebelum Krismon saya berangkat. Oh iya. Ya. Alhamdulillah begitu saya di Mekah saya lihat asik ya di Mekah ternyata kok begini. Akhirnya saya tuh seneng di Mekah. Di sana banyak doa-doa yang mustajab. Ulang sama ibu ya. Alhamdulillah saya bilang saya berangkat supir saya Pak. Yeah. Supir angkot. Angkot waktu itu Mas Yan. Ya. Saya berangkatin. Ya. Saya berangkatin. Alhamdulillah berkembang. Yeah. Terus saya sampai di mana itu? Di Indonesia saya panggil sopir saya. Kamu besok berangkat. Pak gila berangkat. Waktu itu belum apa itu namanya? Belum waiting list ya. Oh ya, masih langsung berangkat. Masih kalau nggak salah masih 8 juta. 8 juta. Ya tapi era itu Pak, 8 juta Pak. Ya. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Jadi itulah. Jadi ibu itu keramat yang paling tinggi. Jadi begitu Bapak punya PO Haryanto, Bapak taruh logo menara itu filosofinya Mas Sani Pak. Bisa kok gambar menara ya Bapak? Saya gini Mas Sani. Saya sholat. Bar sholat saya tuh kayak ada bisian, ada plek. Bismu gambari menara. Oh. Jadi itu jadi saya nggak apa itu namanya, nggak tiba-tiba gitu loh Mas Soni. Jadi hal yang tiba-tiba itu malah yakin. Nah, itu tak gambari menara. Jadi menara itu Masya Allah magnetnya luar biasa. Magnet berkahnya dari Sunan Kudus itu. Dan tidak sembarang orang berani gambar menara. Oh siap, setuju kalau itu Pak. Nah itu nggak berani. Banyak perusahaan yang hancur. Banyak perusahaan yang hancur. Iya. Saya nggak. Ya. Kalau Bapak bilang gitu saya nggak. Saya ingat ada dulu. Tidak bisa buat main-main menara itu. Oh jadi Bapak mendapat makfiroh lah ya? Iya. Gambar menara di bus Bapak, gambar menara, makanya Bapak aplikasikan. Ya, terus tiba-tiba saya disuruh sama orang tua. Sholawat. Tulisnya sholawat, sholawat ala Muhammad. Jadi saya lihat, saya baca, setiap bis dibaca orang. Sholawat ala Muhammad. Oh iya, orang itu bersolawat akhirnya. Kan? Oh, betul. Jadi kita mengingatkan, sholawat itulah kamu yang akan membawa berkah. Jadi setiap bis ada sholawat. Oh iya, dengan sholawat ini memang kita harus kita jalankan. Karena apa? Kamu sepandai ilmu, segudang pun ilmumu, ya, setinggi pun ilmumu, ya kan, setinggi pun hartamu, karirmu, pangkatmu, tidak bersolawat tidak akan masuk surga. Siap. Tapi kalau kamu bersolawat akan ditambah semuanya dan akan dikasih kemudahan. Karena yang punya kunci surga itu selawat. Yang punya selawat hanya Rasulullah. Ya kan? Makanya saya bilang jangan coba-coba. Kadang-kadang itu. Jadi teman-teman Perpals, tubuh bus
Haryanto, PO Haryanto itu bukan serta-merta saja beliau ini kasih gambar menara, ada tulisan selawat, tapi ada pesan. Ngoten nggih, Pak? Iya. Pesan seorang muslim untuk mengajak muslim lain simpel menurut saya. Beliau tulis itu paling tidak kalau kayak contoh saya lah. Saya begitu ada Haryanto lewat kan terlihat tulisan salawat kan otomatis kan terbaca terus saya bersolawat. Begitu juga harapannya Bapak nggih terhadap muslim-muslim yang membaca itu bersolawat. Atau mungkin yang mohon maaf yang non muslim pun tapi kan banyak saudara kita non muslim yang ngerti bahasa itu kan Pak. Enggak ada salahnya gitu kan. Enggak ada salahnya, enggak ada salahnya. Enggak apa-apa. Subhanallah. Jadi memang PO Haryanto itu identitasnya bukan karena Mas Rian senang nulis Arab, bukan. Bapak senang gambar menara, bukan. Memang ada filosofi dan arti yang dalam dan pesan di tubuh bus itu, Pak. Kalau wayang pastilah, Bapak sebagai orang Jawa, tahu di ruangan Bapak kan juga saya lihat tadi gambar apa? Itu apa? Krishna itu Kresno sama Janoko. Sama Janoko. Jadi Janoko sama Kresno nggak akan terpisahkan. Karena apa? Karena dia itu titisan Wisnu ya. Wisnu. Jadi dia tahu, gitu loh. Tahu, dia makrifat. Dia tahu dalam artinya itu. Tapi tidak boleh sombong gitu. Nggak boleh sombong. Nggak boleh dikaburkan. Saya tahu bahwa dia itu makrifat. Makrifat itu ngerti. Apa yang kamu lakukan ngerti gitu. Tapi nggak boleh sombong. Kita tidak boleh mendahului yang di atas. Ya kan itu loh. Saya daun ini jatuhnya apa? Dia ngerti, jatuhnya kapan ngerti. Kita tapi nggak sombong. Nggak boleh sombong gitu lah, nggak boleh sombong. Ini bisa neng ora ketoro. Ora ketoro gitu, tapi ngerti, tapi dia dingklo dan dia santai. Jadi santai, halus, dengan lembut, nggak pernah marah. Tapi suatu saat marah karena udah dirusak negarane agamane, dia bisa menjelma raksasa yang besar untuk menghancurkan lawan-lawan itu tadi itu dan tidak tertandingi gitu loh. Karena dia adalah sama aja dia seakan-akan dia perintah Allah. Karena melawan kedoliman. Siapa orang yang dolim? Kurawa gitu. Nah, itu anak buah di situ, anak buahnya Duryudono kan, ada Sengkuni, ada Durno, ada Dursosana, Durmagati. Ini semua kan kita tahu kan bahwa itu memang Angkara Murka itu. Nah, itu yang harus kita hancurkan mereka gitu loh. Nah, itu. Filosofinya dalam. Nah kan, beliau ini seorang muslim dan kebetulan sukunya Jawa dipadukan dan diartikan untuk diterjemahkan kepada anak-anak dan lingkungan beliau untuk memahami seperti apa menjalani kehidupan ini. Kan ngoten, Pak? Iya. Salut saya, Pak. Saya tidak berpikir sepanjang itulah. Ya terpikir oleh Sani, Pak. Oh, Bapak ini seneng iki lakone. Udah itu aja. Ternyata dalam filosofinya. Gambar wayang yang ada di bus Haryanto itu. Pak, matur nuwun, di tengah kesibukan Bapak persiapan untuk acara resepsinya Mbak Dewi nanti sore, Bapak udah sempat kan ngobrol ini sama Perpas TV. Terakhir untuk di sini, Pak, apa nih pesan Bapak untuk teman-teman Perpas dalam kami sebagai anak-anak Bapak, penerus perjuangan Bapak di transportasi, dan mungkin teman-teman penonton Perpas TV dalam melewati kondisi yang tidak mudah ini, mungkin ada pesan Bapak, Pak? Ya, pesan saya sabar. Sabar dan perbanyak istighfar dan perbanyak memohon pertolongan Allah. Amin. Semoga urusan dunia ini semua selesai. Amin. Kenapa? Dunia ini tidak akan selesai kalau nggak Allah yang menyelesaikan. Oh, siap. Ya kan? Biar selesaikan Allah dan akan membawa berkah kita semuanya. Amin. Indonesia bersatu, rukun, adil makmur, ya kan? Damai sejahtera, ya. Kita saling bergandengan tangan. Agama A, agama B, agama C. Nggak apa-apa. Kita rukun, hukum malihadi, ya kan? Agamamu, agamaku, agamaku. Tapi tidak boleh saling menghina. Oh, ya kan? Dan nggak boleh. Karena apa? Keyakinan itu nggak boleh dipaksakan. Setuju. Gitu, ya kan? Nah, setuju. Itu kan. Nah, itu. Dan juga jangan ada dusta di antara kita. Bruripu selima. Karena ada kan? Ketika pertama kujumpa denganmu. Siap. Nanti malam jangan lupa mic-nya ya. Baik, Pak
Pak Haji Haryanto, terima kasih obrolan santainya, terima kasih wejangannya yang menurut saya sangat dalam. Insya Allah bermanfaat untuk kami-kami yang muda-muda ini, penerus Bapak nanti, penerus perjuangan Bapak-Bapak kami yang sudah membangun, membesarkan dan melayani masyarakat Indonesia di transportasi darat khususnya berbasiskan bus ini, sehingga kami nanti menjadi penerus-penerus yang seperti yang Bapak cita-citakan, seperti yang Bapak amanahkan. Kami mohon doa juga Pak, untuk kami bisa selalu kuat seperti yang Bapak sampaikan tadi, sabar, ikhlas, namun ikhtiar nggih Pak, jangan pasrah. Kan ngoten nggih Pak? Baik Pak Haji, terima kasih banyak. Saya atas nama Perpals TV dan teman-teman Perpals TV ini sudah menjawab penasaran teman-teman Perpals TV nih Pak. Anaknya Pak Haji Haryanto, tapi kok belum ada ngomong Pak, belum ke Kudus katanya. Ini alhamdulillah ini sudah. Ada sedikit yang nanti yang saya tambahkan ya. Nggih, monggo. Jangan tinggalkan masjid. Amin, insya Allah Pak. Dan sedapat mungkin. Nggih, sedekah. Bersedekah, jangan lupa anak yatim diurusin, ya kan? Kaum duafa, fakir miskin, ya. Dan sungkem kepada ibu dan bapak, jangan lupa. Jangan terbalik tuh ya, ibu dulu ya. Ya, bapak ibu sama aja. Bapak ibu. Pokoknya yang penting ibu bapak. Bapak, ya. Pokoknya yang penting itu. Sama orang tua harus selalu santun dan hormat. Senyum, ya. Kalau dipanggil orang tua nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Nah, kan? Ini kita punya apa-apa siapa? Kan orang tua. Kalau nggak ada orang tua nggak akan kita bisa begini. Setuju. Makanya kita nggak boleh sama orang tua berani. Kan? Jadi walaupun maaf ya teman-teman Perpals yang orang tuanya tidak mewariskan perusahaan atau apa, minimal kan yang melahirkan kita itu kan orang tua. Ucapan santun ya. Siap. Setuju Pak. Nah, itu dengan yang bagus. Nah ini Amin. Alhamdulillah ya. Ini semua tak tekankan kepada anak-anak saya, Mas Rian ya kan. Alhamdulillah berbuat yang baik kepada orang tua. Amin. Dan jangan lupa bersedekah. Bersedekah. Itu ya kan. Bersedekah. Jangan tinggalkan masjid. Bantu anak yatim piatu, bantu kaum duafa, ya kan. Bantu orang-orang yang enggak punya, ya kan? Alhamdulillah di sini semua sudah menyatu. Ada bedah rumah, ya kan? Di sini bedah anak yatim, ada di masjid, ada orang yang hafal Quran di sini. Semua dah menyatu Pak. Jadi alhamdulillah, jadi insya Allah ya, insya Allah. Menjadi inspirasi terus terang beliau ini teman-teman Perpals. Dengan anak yatim yang ribuan, di dalam poolnya ada masjid yang wajib sholat pada saat azan. Terus terang saya pribadi sebagai generasi penerus beliau dan ayah-ayah kami, ini menjadi satu inspirasi ke depan bagaimana menjalankan antara dunia dan akhirat ini biar imbang yang disampaikan beliau tadi. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya sekali lagi terima kasih banget. Salam hormat dulu. Salam hormat. Foto dulu. Halo. Enggak, ada salam Perpals Pak. Gini Pak tangannya Pak. Oh gini. Bukan, jempol itu kok. Oh cuma ini. Bapak sebelah kanan, Sani sebelah kiri ya. Kita ke depan 1, 2, 3 ngomongnya gas. Gas gitu ya. 1, 2, 3. Gas.